sebenarnya sih aku tetap ngutamain kenyamanan Lesti ya, cuman aku pengennya selain Lesti nyaman juga yang ngeliat tuh juga responnya positif dong, sudah pasti dong. Nggak mau juga kita sih bisa aja ngasih klarifikasi yang penting Lesti nyaman, tapi alhamdulillahnya bonus juga kalau ternyata si responnya bagus Positif gitu. semuanya. Oke, kalau boleh tahu bahannya sendiri Kak Rendy dapat dari mana sih, atau masih tetap seperti Biasa. bahan dari lokal semuanya, atau memang didatangkan Dari khusus luar negeri. bentar ya ke luar? Sebenarnya buat lamaran kan aku pengen bedain sebenarnya. Lamaran kan sebenarnya acaranya walaupun pengen tetap mewah, mewah secara lamaran ya, bukan mewah yang terlalu berlebihan. Pengennya stepnya tuh naik gitu menuju acara puncaknya. Jadi aku bikinnya grafiknya dari bahan sebenarnya mahal atau murah itu tergantung nanti eksekusi akhirnya ya. Jadi bukan berarti bahan mahal udah pasti hasilnya bagus, dan bahan yang biasa aja hasilnya nggak bagus gitu. Jadi untuk lamaran ini aku bukan pakai bahan yang jujur, bukan yang premium ya. Jadi semua orang mungkin itu terjangkau. Mungkin yang bikin mahal itu idenya satu ya. Yang kedua eksekusi di payetnya itu. Sebenarnya kekuatan kebaya itu menurut aku tetap di payetnya gitu. Jadinya jujur bahannya masih biasa. Nanti aku akan tahap pelan-pelan naikin sampai hari H-nya. Untuk baju kan gak semuanya baju aku yang buat ya, ada beberapa lagi, cuman aku belum bisa sebut. Nanti itu aku pengen bikin grafiknya nanti makin bagus gitu. Kalau boleh tahu idenya dari mana sih Kak Rendy? Ide Sampai akhirnya terbentuk gaun seindah itu gitu kan, maksudnya sampai kepalanya Kak Rendy doang loh. kalau Sebetulnya ide itu emang bisa betul dari mana aja. Kadang-kadang kalau aku buntu mikirin, karena bebannya banyak ya untuk bikinin setiap klien. Emang setiap klien buat aku spesial karena mereka pakai di acara spesialnya. Cuman karena Dede artis jadi mungkin ada beban moral ya, maksudnya untuk bikin Dede tuh mendapat pujian yang bagus, mendapat respon yang positif juga gitu. Walaupun Dede juga tipe yang bodoh amat dan nyaman apa adanya. Jadinya berapa kali kayak bawahnya gini bagus nggak ya, atasnya gini bagus nggak ya gitu. Karena Dede benar-benar udah terserah kakak aja, Dede percaya gitu. Nah justru itu yang bikin kalau emang Dede tahu mau apa dengan jelas kan, udah aku tinggal niruin aja kan. Tapi karena dikasih kebebasan nyari idenya ya, paling aku buka-buka referensi mulai dari yang kebaya sampai bukan kebaya. Pokoknya kalau lagi buntu tuh udah tinggalin dulu. Nanti kadang-kadang lagi bengong-bengong, kayaknya digini lucu deh gitu. Kayak misalnya bordiran yang nih ada cerita tentang bordiran yang aku pakai di bajunya Lesti itu justru bukannya GR ya, maksudnya aku mikirnya kayaknya kalau bikin baju di daerah spesialnya tuh aku pengen ada bunga ini deh gitu. Kalau sampai suatu hari dia bikin baju lamarannya di aku, padahal dia belum mau bikin aku sama sekali. Ternyata kan Dede mempercayakan baju lamarannya ke aku. Akhirnya ya udah, ini bunga ini aku simpen nih, pokoknya harus ada di baju Dede gitu, karena belum pernah aku pakai di baju klien manapun. Bunga itu sedikit bocoran sih dong Kak Rendy, walaupun ada di IG kamu gitu. Itu bunga berasal dari mana, dari mana sih? Terus sampai ada filosofi yang Kak Rendy ambil. Bunganya itu sebenarnya nggak banyak tumbuh di Indonesia ya. Sebenarnya itu banyak di negara luar, di iklimnya subtropis. Jadi bunga bluebell itu sebenarnya kalau numbuh tuh makin merunduk. Jadi dia makin kayak padi gitu. Jadi dia makin mekar, dia makin merunduk kan. Sebenarnya cocok kan. Lesti adalah orang yang walaupun terkenal tapi dia tetap rendah hati gitu. Udah gitu bunga itu juga melambangkan ketulusan, kejujuran yang kayak gitu-gitu. Jadinya pokoknya itu cocok sama cinta mereka dan mengawali kisah cerita lamaran mereka gitu, mengawali seluruh rangkaian acara. Jadi bunga itu kayaknya cocok maknanya untuk membuka seluruh rangkaian acaranya takdir cintanya si Leslar gitu. Oke. Yang menarik adalah Kak Rendy bilang untuk membuat Dede menjadi tinggi semampai. Dia kan kecil nih, imut gitu, tapi orang melihatnya dia tinggi. Seperti apa sih yang Kak Rendy buat sampai dia bisa terlihat megah, wah gitu? Nah, Dede kan emang nggak tinggi, tapi kan badannya kurus ya. Nah itu jadi cukup membantu. Jadi emang kalau orangnya kecil mungil itu jangan semuanya dibuat tuh bervolume gitu ya. Jadi kita harus mikirin, oke, bagian sini boleh dikasih volume, tapi harus ada bagian lain yang membentuk badan atau lebih pasti badan. Nah kebetulan kan Dede emang dari dulu tuh suka kalau pinggangnya tuh di accentuate gitu, jadi kelihatan kalau pinggangnya tuh kecil gitu. Jadi aku bikin bagian badan atas tuh pas. Lengannya Dede kan suka tuh lengan yang ada dibilangnya lengan balon sama netizen. Cuman kalau terlalu besar itu, pertama orang udah bosen, kedua juga kurang bagus untuk lamaran kalau terlalu besar. Jadi aku cuma kasih sedikit aja di puncak lengannya biar tetap Dede gitu aku bilangnya ya. Nah untuk bagian bawahnya sengaja aku bikin yang
airline atau Megar. Jadi aku sebenarnya belum tahu kalau Dede itu adegannya tuh turun tangga gitu. Ternyata itu sangat membantu ya. Aku kira dia cuma jalan aja di daerah yang datar, dan itu kalau jalan pasti dia bergoyang gitu bagian bawahnya. Nah itulah cara ngakalinnya untuk efek dramatisnya. Untuk panjang kebayanya, nah dia nggak boleh sampai lutut tuh kalau modelnya kayak gitu, karena kakinya kepotong. Jadi aku pengen kakinya tuh kelihatan lebih panjang, jadi aku bikin bagian depannya pendek. Cuman kalau ke belakangnya tetap pendek, balik lagi kurang wah. Jadi aku bikin panjangnya hampir semata kaki di belakangnya itu. Nah tentu sepatu membantu. Nah tinggi sepatu juga tricky ya kalau untuk kebaya. Kalau untuk dress mungkin tinggi sepatu seberapapun tuh nggak kelihatan. Cuman kalau pakai kain kebaya gitu, kalau depannya terlalu tebel tuh jelek, jadi kayak mau nimpuk maling sebenarnya. Jadi dibuatnya pokoknya jangan lebih dari 12 cm. 12 cm itu udah tinggi maksimal untuk orang pakai kebaya, biar platform depannya itu nggak terlalu tebal. Kan ini sampai sebegitu detailnya dari atas kepala sampai kaki gitu kan, apa sih apa yang Kak Renzi dapat dan rasakan setelah momen itu selesai? Ya luar biasa lega, luar biasa bersyukur karena banyak hal yang terjadi hari itu. Mulai dari kepercayaan Lesti, mulai dari tanggapan dan respon orang-orang terhadap baju tersebut. Terus ternyata saya sendiri juga alhamdulillahnya puas, walaupun menjadi beban lagi kalau misalnya Lesti mempercayakan saya lagi untuk membuat baju yang lain untuk acara. Kan berarti saya sudah menciptakan standar yang sebenarnya lumayan tinggi untuk diri saya sendiri gitu, karena ekspektasi netizen berarti lebih lagi daripada itu gitu kan. Ya kurang lebih itu aja sih. Jadi plus minus di balik sana itu pasti ada tanggung jawab yang lebih besar lagi dengan bikin baju yang alhamdulillah udah bagus gitu. Karena untuk selanjutnya gimana lagi nih kalau misalnya dia mempercayakan baju yang lain ke aku. Itu butuh biaya berapa sih kalau Biaya. Kisaran bocoran. Untuk yang pengen tahu biaya sebenarnya bisa hubungin manajer saya yang otaknya di Instagram, itu ada standar price list saya. Cuman untuk Lesti pasti saya ngasih harga spesial ya, karena memang itu sebagian kado dari saya juga. Karena Lesti buat saya udah lebih dari sekedar klien gitu, jadi rasanya udah kayak adik ya, karena dia juga anggap saya udah kayak kakak gitu. Jadi hubungan kita berdua emang cukup dekat gitu, jadi apapun kita sharingkan gitu. Jadi saya semacam ngasih kado lamaran untuk adik sendiri. Oke, Kak Renzi kan itu di lamaran itu ada nuansa-nuansa Sundanya gitu ya Kak Renzi. Terpikirkan juga nggak sih sama Kak Renzi?